Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga yang berduka yang saya kasihi, ini malam yang kedua kita berdoa untuk Bapak Matius. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan keselamatan bagi Bapak. Marilah kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Allah yang kekal dan kuasa, Bapa kami yang Maha Suci, dengan penuh harapan kami berdoa untuk hamba-Mu Matius Tago, yang Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Berilah dia tempat yang lapang, terang, dan damai. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini."
kepadamu sabda Tuhan, dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perpisahan lalu mendatangkan kesedihan. Sewaktu kemarin Bapak sudah menghembuskan nafas terakhir tanpa disaksikan oleh keluarga. Sebagai anggota keluarga, kami semua rasa sedih karena ditemukan Bapak sudah pergi. Dia juga tidak meninggalkan pesan-pesan seperti yang lain-lain, meninggalkan pesan-pesan yang sangat, ya itu sebenarnya pesan-pesan terakhir selalu sangat dibutuhkan oleh yang ditinggalkan. Waktu saya membaca Injil hari ini untuk besok, dan Injil ini untuk besok, saya selalu ingat mereka-mereka yang meninggalkan pesan-pesan kepada anak cucu cece. Sebelum Om meninggal, dia juga sudah bertemu dengan anggota keluarga yang sudah mendahului kita. Dia memanggil nama-nama mereka. Dan saya juga ingat seorang ibu, mama mantu dari saudari saya. Sewaktu dia meninggal, saya hadir. Saya datang, lalu dia katakan, "Mana obatnya?" Lalu saya menjawab, "Saya bukan dokter." Lalu dia katakan, "Ya saya tahu kau bukan dokter, tapi mana obatnya?" Nah, saya percaya bahwa dia meminta sakramen. Nah, saya mengundang semua yang hadir untuk berdoa dan memberinya pengurapan orang sakit dan juga komunio, viaticum bahasanya. Saya memberi tubuh Kristus dan juga minyak pengurapan orang sakit.
Lalu sesudahnya dia menyuruh kami semua untuk makan siang. Dia katakan, "Hamega, sesele mega." Lalu anaknya nama Largus, mai tayan, "Ndek, tayan kolele ni kamar." Mai tayan neto sesele mega, hamega. Sementara kami makan, Largus yang mendampingi Ndek Christina ini, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kalau saya ingat apa yang Om sebut nama-nama dari mereka yang sudah mendahului kita, kemudian Mama Christina ini, sepertinya keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang sudah pergi itu tetap menantikan kedatangan kita. Tema cebanan kerangso, mengajil agitis. Dari yang datang menjemput kita bukan orang-orang lain, bukan dari suku-suku lain, tetapi keluarga kita sendiri. Nelkiom, dia menyebut nama-nama yang kita tahu, terbaik untuk ngasam. Tapi katanya menyebut keluarga yang sudah kakaknya kah, bapaknya kah, adiknya, kakak dan adik ya, macam itu. Ingat kakak saya, Tante Limu, itu kakak sulung dari Pinangkaturu, bapak. Dia dulu dikuburkan di Karo, di sini, di Karo. Dan kemudian ada orang mimpi melihat bahwa Tante Ho sepertinya tidak nyaman tinggal di Karo itu. Karena itu Ho bilang, saya oleh Bangsa Saleh, bahasa Lewani. Karena memang dia bukan orang Karo, dia ada orang dari Wani. Kemudian waktu dibawa ke Kawani, baru sepertinya dia baru merasa bahagia. Sepertinya itu Ho, mereka pernah kata buat ACKE. Karena mungkin itu dari BCEHO misalnya, macam kita ini hidup di dunia ini, Nia suku daku. Nia kayak suku daku, itu kayak daku. Saya ingat teman kelas saya. Yesus menyadari bahwa sewaktu dia menyampaikan kepada para muridnya ya bahwa dia akan pergi, meninggalkan mereka. Dan Yesus merasakan bagaimana kepedihan hati mereka. Yesus merasakan bahwa sebentar lagi dia pergi dan mereka-mereka yang ditinggalkan itu sedih. Karena itu dia menjanjikan, jangan cemas, saya akan meminta Bapa dan Roh Penghibur itu yang nanti akan datang menemani kalian sampai selama-lamanya. Dan Yesus juga ingatkan kepada para muridnya, para rasulnya, apa tugas dari Roh Kudus. Ada 3 tugas penting dari Roh Kudus yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus katakan, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Saya yakin kita semua alaminya itu. Alami bagaimana Roh Kudus itu menyadarkan kita akan dosa kita. Contoh konkret, dudaram di telu lako-lako tidak lapar, tidak ada makanan, tetapi mangamuku te atau pandang te, kopadu te yang kita lihat di jalan, di pinggir jalan. Lalu kita mau memetiknya itu. Dan di saat itu pasti kita akan mendengar 2 suara. Satu suara katakan ngopual. Suara yang satu itu neka, tuh di temori. Macam kata, balik taruh mete hal tonton amconggal itu mungkin sakit. Jadi ada 2 suara di sana. Suara yang mendorong kita untuk makan, mencurinya, dan yang satu katakan jangan, itu bukan milik kamu. Jadi Roh Kudus itu selalu menyadarkan kita akan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu menyadarkan kita akan dosa. Dan saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Lalu yang kedua, Roh Kudus selalu menyadarkan kita akan kebenaran. Ini akan kebenaran.
apa yang benar yang harus kita ceritakan. Kadang-kadang ya saya yakin kita juga alaminya. Misalnya tombol itu, tombol tipu-tipu. Tapi tetap ada bisikan dari dalam, tipu di itu. Soalnya baiklah kalau itu tipu. Kita pasti engkau akan malu. Jadi itu tugas dari Roh Kudus untuk menyadarkan kita apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang ketiga, perkataan Roh Kudus menurut Injil yang kita dengar malam ini adalah menyadarkan kita akan penghakiman terakhir. Cepat atau lambat kita akan berhadapan dengan Tuhan dan kita akan dihakimi. Dan siapa sesungguhnya yang menghakimi kita? Sesungguhnya yang menghakimi kita sebenarnya kehidupan kita sendiri. Kita sepertinya berdiri di depan cermin dan diputar kembali apa yang pernah kita buat di dunia ini. Ada hal-hal praktis yang ditunjukkan oleh Injil, bukan Injil yang saya barusan baca, tapi ada waktu penghakiman terakhir. Yesus katakan bahwa nanti kita akan dipisahkan di sana. Dan perkataan-perkataan itu bahan-bahan yang diuji disampaikan hanya yang hal-hal yang praktis. Yang pertama dia katakan, di saat aku lapar, engkau beri aku makan. Di saat aku haus, engkau beri aku minum. Di saat aku sakit, engkau datang mengunjungi aku. Di saat aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Di saat aku orang asing, engkau beri aku penginapan. Kalau orang yang dihakimi itu katakan, kapan itu? Kapan di saat engkau lapar, saya beri engkau makan? Engkau haus, aku beri engkau minum. Kapan itu? Lalu dia katakan, ya di saat ini, siapa yang kecil ini? Ini waktu itu, saya ada di dalam dia. Itu hal-hal yang praktis. Itu berarti di saat kita dihakimi, kita pengalaman hidup kita diputar ulang. Dan kita sendiri yang menyaksikan apa yang kita pernah buat. Lalu yang tidak menjalankan di saat aku lapar, saya tidak memberi aku minum. Punya perlawanan. Lalu dia kata, kapan itu? Saya tidak pernah lihat aku. Kalau saya tahu bahwa engkau ada waktu itu, pasti saya akan beri. Dari hal-hal praktis yang akan dihakimi. Dan kita akan ditunjukkan kembali kehidupan kita sendiri. Sesungguhnya yang menghakimi kita bukan Tuhan, tetapi kita sendiri yang akan menghakimi diri kita sendiri. Dan pada malam ini kita kembali untuk melihat diri sendiri. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita selalu mendengarkan Roh Kudus yang selalu berbicara di dalam diri kita? Roh Kudus sudah hidup di dalam diri kita. Dan tadi malam saya singgung bahwa di saat kita dipermandikan, di saat itulah kita sudah menjadi bait suci Allah. Karena di saat kita dipermandikan, imam yang mempermandikan kita menyebut nama kita. Freddy, saya mempermandikan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu berarti Allah Tritunggal sudah masuk dan hidup di dalam diri kita, dan tubuh kita sudah menjadi kenisa bait Allah, kenisa suci, kenisa Allah. Ada pertanyaan kita sekarang, apakah saya selalu memperhatikan dengan baik, memelihara dengan baik kenisa suci milik saya? Dari pada malam ini kita juga berdoa untuk Om. Semoga Om mengalami kebahagiaan kekal dengan doa-doa kita. Ada yang bertanya, mengapa kita harus mendoakan orang mati? Mereka sudah mati, kenapa harus didoakan lagi? Untuk apa doa-doa itu? Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa surga itu sangat-sangat suci. Tidak ada dosa di dalam surga. Surga tempat tinggalnya Tuhan. Dan di tempat tinggalnya Tuhan itu hanya kesucian yang ada. Dan kita percaya sebagai orang Katolik ada api penyucian. Dan api penyucian itu adalah
tempat pembersihan sementara. Dosa-dosa kita disucikan di sana agar jiwa kita betul-betul suci dan masuk ke dalam surga. Dan inilah tugas kita. Kita sebagai anggota gereja punya tanggung jawab moral, tanggung jawab rohani untuk mendoakan mereka-mereka yang masuk ke situ. Dan diharapkan bahwa doa-doa kita bisa membantu jiwa dari mereka yang kita doakan. Dan hal ini bukan hanya terjadi sekarang. Hal ini, praktek ini sudah terjadi di zaman perjanjian lama. Dari kitab Makabe bab 2 Makabe di sana diceritakan tentang bagaimana tentara-tentara yang tewas waktu perang mati, kemudian pemimpinnya mengambil semua nama-nama mereka kumpul uang, lalu kirim semua nama-nama itu ke Yerusalem, supaya imam di Yerusalem membacakan nama-nama mereka, doakan mereka semua agar mereka kembali disucikan. Dan praktek inilah yang sudah terjadi pada perjanjian lama sebelum Yesus Kristus dan diteguhkan. Kami pandanglah persembahan kami ini. Ubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, hingga menjadi makanan jiwa kami. Dan semoga tubuh dan darah Kristus yang seringkali disambut oleh Bapa Matius menjadi jaminan keselamatannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sumber layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada saat ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermarah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Akan hambamu, Bapak Matius, yang engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, orang tua kami, saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Campuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Allah yang maha murah, Engkau telah menerima doa dan persembahan kami bagi keselamatan hamba-Mu, Bapa Matius Tagor. Dan kami mohon kalau sekiranya masih ada noda dosa, hapuskanlah dosa-dosanya berkat belas kasihan-Mu. Dan juga mohon berkat secara khusus untuk keluarga, untuk tante, kakak, adik-adik, anak-anak, cucu cece. Semoga kepergian Bapa tidak terlalu mendatangkan kesedihan yang luar biasa bagi mereka, dan sebaliknya selalu melihatnya dari kacamata iman, bahwa Bapa pergi dan dia akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Hari ini Bapa pergi, kita tidak tahu kapan kita yang lain akan menyusul. Karena kita secara pasti tahu kita semua akan ke sana. Kalau kita adalah milik Tuhan, jiwa kita berasal dari Dia, dan pada waktunya juga Dia akan mengambilnya untuk tinggal bersama Dia. Tuhan berkatilah kami semua yang hadir. Semoga doa-doa kami untuk Bapa mendatangkan keselamatan baginya, dan semoga kami pun selalu siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan, karena pada suatu waktu Dia pun akan datang memanggil kami semua. Dan semoga kami selalu siap sedia untuk menyambut kedatangannya kapan saja. Doa ini kami sampaikan dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan Om dan siapa saja yang kita doakan pada misa ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Mari pergi kita semua di